Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terkait dengan tugas UAS mata mata kuliah pengantar manajemen. Izinkan saya Fatul Mubarok, nomor induk mahasiswa 24030102094 dari PJJS 1 Akuntansi Universitas Siber Asia tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini, saya memilih tema terkait dengan materi sesi ke-10, yaitu manajemen SDM. Apa itu manajemen SDM? Nah, manajemen SDM merupakan proses pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perekrutan, seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi, dan pemeliharaan. Dalam hal ini, kita meyakini bahwa manusia bukan sekadar biaya, melainkan aset strategis. Dan tujuan dalam penerapan manajemen sumber daya manusia ini adalah menyelaraskan kemampuan individu dengan tujuan organisasi. Kemudian terkait dengan fungsi MSDM, fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu pengembangan atau development, yaitu dapat dilakukan melalui pelatihan dan orientasi, penyusunan staf atau staffing, meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi, kemudian adanya kompensasi dan manfaat, meliputi gaji, bonus, dan asuransi, kemudian kesehatan dan keselamatan seperti lingkungan kerja yang aman. Dan yang terakhir terkait dengan hubungan industrial yang merupakan interaksi antara manajemen dan karyawan atau serikat pekerja. Proses pengadaan atau rekrutmen dan dan seleksi, bagaimana cara mendapatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, hal ini dilakukan melalui analisis jabatan, yaitu menentukan tugas atau job description dan kualifikasi atau job specification, rekrutmen, mencari kandidat baik internal maupun eksternal, dan seleksi baik melalui tes tulis, wawancara, dan pemeriksaan latar belakang maupun kombinasi dari ketiga hal tersebut. Terkait dengan perkembangan sumber daya manusia sendiri, akan perkembangan ini bertujuan untuk menciptakan karyawan yang kompeten. Nah, hal ini ada 3 hal yang dapat digarisbawahi, yaitu terkait dengan pelatihan atau training, pengembangan atau development, dan metode. Pelatihan sendiri fokus pada peningkatan keterampilan untuk pekerjaan saat ini, pengembangan fokus pada persiapan tanggung jawab di masa depan, dan metode seperti pelaksanaan on the job training, seminar, mentoring, atau studi banding. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja, tujuannya dalam hal ini adalah mengukur efektivitas kerja karyawan. Hal ini eh, bermaksud agar dapat digunakan sebagai dasar pemberian kenaikan gaji atau promosi, identifikasi kebutuhan pelatihan tambahan, dan pemberian umpan balik agar karyawan tahu apa yang perlu diperbaiki. Nah, dalam hal ini tujuannya memang sepenuhnya untuk mengukur bagaimana sih kinerja karyawan belakangan ini, bagaimana apakah dengan beban kerja saat ini meningkat atau menurun, dan dengan jenjang yang sama di sekitarnya itu terdapat peningkatan atau penurunan. Nah, ini dapat dilihat melalui penilaian kinerja ini yang menjadi dasar pertimbangan pimpinan perusahaan dalam mempertahankan atau melepaskan seseorang atau bagian dari perusahaan, baik itu pegawai maupun non-pegawai yang berada dalam lingkup perusahaan tersebut. Kemudian terkait dengan kompensasi dan retensi. Nah, hal ini tuh sebenarnya bertujuan agar karyawan bertahan dan termotivasi. Kompensasi-kompensasi ini terdiri dari kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial ini biasanya berkaitan dengan keuangan, jadi seperti gaji pokok, insentif, dan komisi. Kemudian terkait kompensasi non-finansial, yaitu seperti fleksibilitas waktu kerja. Dalam hal ini biasanya seperti work from anywhere atau adanya tempat-tempat santai bekerja di kantor, kemudian terkait dengan pengakuan prestasi dan lingkungan kerja yang nyaman.
Tantangan dalam hal ini adalah menjaga keadilan internal dan daya saing eksternal. Tantangan MSDM di era modern itu terdiri dari 3, keragaman atau diversity, teknologi, dan kesejahteraan mental. Keragaman ini mengelola perbedaan latar belakang, usia, dan budaya. Dan teknologi ini penggunaan AI dalam rekrutmen dan sistem kerja remote atau hybrid. Mohon izin, ada gangguan sedikit karena rumah saya sedang berada di tepi rel, jadi ada kereta lewat, mungkin suaranya kurang jelas. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu kesejahteraan mental, pentingnya work-life balance bagi produktivitas. Ibaratnya, kita tetap menjaga kewarasan dari pegawai. Jadi tidak semata-mata bahwa kita memberikan pekerjaan menumpuk tanpa memperhatikan kemampuan baik dalam sisi penyelesaian tugas maupun pengendalian emosi atau mental dari pegawai tersebut. Hmm, hmm. Jadi kesimpulannya, manajemen SDM yang efektif adalah kunci dari keberhasilan bisnis jangka panjang. Manajemen bukan hanya tentang angka, tapi tentang memotivasi manusia untuk mencapai visi bersama. Nah, mungkin penyampaian dari saya terkait dengan manajemen SDM cukup sekian. Bila banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.